Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak kepala daerah termasuk 18 gubernur yang bergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI datang ke Kementerian Keuangan pada Oktober 2025 untuk menyampaikan protes. Alokasi dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar 692,9 triliun rupiah, menurun signifikan dari alokasi RAPBN 2005 sebesar 919,9 triliun rupiah. Penurunan ini berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang sebagian besar bergantung pada dana transfer dari pusat. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Langkah pemangkasan dana transfer daerah bukan semata penghematan, tapi bagian dari strategi fiskal nasional untuk memastikan anggaran tersalurkan sesuai kinerja dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah memahami keluhan dari 18 kepala daerah sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan daerah, dan itu sangat wajar dalam dinamika kebijakan fiskal. Namun, semangat membangun daerah juga perlu dibarengi dengan penyerapan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga tata kelola anggaran agar tidak ada kebocoran di tingkat daerah dan seluruh belanja publik bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi bila kinerja dan pendapatan negara membaik di triwulan 2 tahun 2026. Kemungkinan peningkatan kembali alokasi dana daerah akan sangat terbuka. Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah. Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Karena ini kalau sudah potong dana transfer, datang itu bawa proyek, bawa program, ya? Sebab sudah memotong dana transfer, kemudian datang lalu daerah setengah mati terima kunjungan. Saya kira mari kita berdoa supaya negara ini memperhatikan suara atau aspirasi dari bawah. Karena semangat reformasi itu mengembalikan otonomi itu sebaik-baiknya kepada daerah. Tapi kalau kegiatan seperti itu saya tidak tahu. Tapi saya berharap negara berpihak kepada rakyat. Kalau kita lihat dengan anggaran yang dipangkas tadi, apalagi DAK dan alokasi khusus itu untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu betul-betul kosong tahun ini. Ini akan menjadi kendala yang cukup berat bagi daerah seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah yang sangat besar, dan kalau kita berbicara infrastruktur, ruas jalan yang sangat panjang. Dengan kondisi seperti ini memang susah. Beberapa waktu ini kita sudah mendapatkan alokasi untuk infrastruktur jalan daerah pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga sudah ada proses lelangnya untuk beberapa tempat. Ini merupakan salah satu upaya melalui jalur lain. Berbagai upaya lah kita lakukan. Karena semua daerah, kalau saya lihat di grup-grup bupati tadi, kita kan juga ada grup, semua teriak ini. Karena adanya pemangkasan ini tentu berdampak kepada pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Gubernur dan OPD. Setelah dipotong tahun 2006 ini kami hanya bisa menggunakan 800 miliar dari APBD kami. Itu untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Nah Pak Menteri, ini juga terjadi di kabupaten kota. Ini permasalahannya Pak Menteri. Ini kebetulan partai saya sama partainya Pak Prabowo, jadi saya melihat ya Pak Menteri. Anda berusaha kalau gitu ikut berusaha kan? Begini Pak Menteri, 70% masalah di daerah ini adalah infrastruktur Pak Menteri. Jalan. Ya. APBD jalan ke provinsi ini rata-rata nasional itu 75%. APBD jalan kabupaten rata-rata nasional itu 50%. Rata-rata jalan desa yang baik itu hanya 30% Pak Menteri. Ini 2024 kemarin hampir semua gubernur bupati ini janjinya waktu perbaiki jalan. Soal pemotongan sejumlah APBD. Ya boleh aja deh nonton, semuanya kan pasti kecewa. Tapi kan yang lebih kecewa lagi rakyat dan pemerintah pusat pada waktu itu kan, kenapa? Banyak uangnya nggak tepat sasaran. Jadi kalau mereka betulin itu sampai dengan triwulan kedua tahun depan dan kelihatan bagus, kita akan pikirkan. Apalagi kalau ekonominya membaik kan, saya pendapatnya lebih gede. Saya akan bagiin lagi. Saya akan kembalikan.
Kalau mereka bagus, kalau nggak bagus ya ngapain? Ya. Jadi kerjain PR mereka dulu baru kita pikirin. Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah ya, yang beralih ke pusat, maka satu tipnya rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, Dengan mata. terutama belanja yang birokrasi, rapat-rapat, perjalanan dinas segala macam, makanan minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf berlebihan. Nah, ini harus dikurangi. Banyak daerah melakukan itu bisa. Kita waktu zaman COVID juga bisa kok. Ya, dikurangi jauh anggaran kita bisa. Kemudian yang kedua, program-program juga harus betul-betul anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan banjaan. Kena masalah hukum nanti. Nah, yang kedua adalah di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil. Betul. Ya misalnya ya, yang sudah ada aja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang customernya nggak baca, di bill itu ada pajaknya loh. Itu belum tentu pajaknya artinya dikolek oleh restoran, hotel. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada dispenda daerah? Belum tentu. Parkir misalnya. Nah, ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah. Nah, yang ketiga adalah menangkap program-program nasional yang berdampak di daerah. MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, ya, dan program-program ketahanan pangan misalnya, ketahanan energi, yang itu banyak sekali dikerjakan oleh kementerian lembaga. Ini harus didukung dan ditangkap segi positifnya. Lapangan kerja, ada rantai pasok, membuat perputaran ekonomi karena uang yang beredar di daerah itu. Nah, ini beberapa tips saja untuk daerah menghadapi tahun fiskal ke depan. Oke, sahabat Berpol News, kita memahami ya dengan kondisi sekarang banyak kepala daerah yang jadinya pusing karena ada pemotongan anggaran. Oke, mudah-mudahan ada solusinya dengan segera. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.